Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiner Fatima dengan NIM 452230886. Kelas 3D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan sistem arsip dan administrasi perkantoran PT Cahaya Fatima. Tampilan pertama yang akan kita dapatkan setelah membuka link yaitu menu login. Untuk menu login ini, kita akan dimintai untuk memasukkan ID pengguna dan password. Untuk ID pengguna dan passwordnya sudah disediakan oleh perusahaan sendiri. Dan kita hanya perlu memasukkan ID pengguna dan kata sandi yang benar sesuai yang telah diberikan oleh perusahaan. Setelah memastikan ID pengguna dan kata sandi benar, pengguna bisa langsung menekan tombol masuk pada bagian bawah. Setelah login, tampilan yang akan muncul pada sistem yaitu tampilan seperti ini, di mana ada nama perusahaan, ucapan selamat datang untuk pengguna yang sedang mengakses, ada fitur dashboard ringkasan yang paling pertama terbuka, kemudian ada rekap arsip baru, ada data dan berkas arsip, dan ada fitur approval dokumen. Dan paling bawah yaitu tombol untuk keluar dari sistem. Nah, yang saya jelaskan paling pertama yaitu mengenai dashboard ringkasan. Pada fitur dashboard ringkasan ini, pengguna akan diperlihatkan semua jumlah dokumen yang telah ada di bagian total arsip. Kemudian total surat masuk pada bagian surat masuk, total dokumen surat keluar pada surat keluar, dan total SK dan legalitas pada bagian SK. Nah, selanjutnya untuk menu inputnya, pengguna masuk dengan menekan fitur rekam arsip baru. Nah, pada fitur ini, pengguna akan dimintai memasukkan data seperti nomor dokumen atau surat resmi, kategori arsip yang diinginkan, perihal atau deskripsi ringkasan dokumen, dan dimintai untuk mengunggah soft copy berkas berupa PDF atau gambar dengan menekan choose file. Ini saya akan memasukkan nomor dokumen, kemudian kategori arsip, perihal, kemudian setelah itu saya menekan tombol choose file. Ketika pengguna menekan tombol ini, otomatis akan terhubung dengan file yang ada di komputer yang digunakan. Setelah itu, pengguna memilih dokumen yang ingin diupload, lalu open, dan agar file yang ingin diinput tersimpan dan data-data yang telah dimasukkan juga tersimpan, silahkan menekan tombol simpan masuk database. Setelah menginput, semua data yang telah dimasukkan akan terekam di dashboard ringkasan, dan untuk total arsip dan total setiap kategori akan bertambah sesuai dengan apa yang diinput. Selanjutnya pada data dan berkas arsip. Pada fitur ini, sistem akan menampilkan data arsip dan file dokumen yang telah diinput secara keseluruhan kepada pengguna. Dan pada fitur ini, kita sebagai admin bisa mengakses fitur edit, hapus, dan buka file. Pada fitur edit, tampilannya seperti ini, ada nomor dokumen, kategori arsip, perihal. Jika ingin diubah, silahkan ubah, lalu tekan simpan untuk menyimpan perubahan, dan jika tidak ingin menyimpan, silahkan tekan batal. Nah, pada fitur hapusnya, ketika pengguna ingin menghapus file yang telah diinput, pengguna hanya tinggal menekan
tombol hapus. Otomatis dokumen yang telah dimasukkan akan terhapus dari sistem. Kemudian untuk mempermudah pengguna dalam mencari dokumen yang telah diinput, kita menyediakan fitur cari. Pengguna tinggal memasukkan nomor dokumen yang telah diinput tadi, kategori halnya, dan kategori dokumennya. Salah satu itu dipilih, kemudian akan muncul sesuai apa yang diinginkan pengguna. Contoh seperti ini. Semua yang tampil hanya untuk kategori surat masuk. Kemudian fitur approval dokumen. Fitur approval dokumen. Pada fitur approval dokumen ini, sistem akan menampilkan kepada admin mengenai semua dokumen baru yang belum di-approve dan diberikan pilihan tindakan, yaitu menyetujui atau menolak dokumen ini ke dalam file, ke dalam sistem. Dan jika untuk staff menekan fitur approval dokumen ini, otomatis akan muncul pemberitahuan penolakan akses, karena yang dapat membuka fitur approval dokumen hanyalah admin. Nah, kemudian untuk fitur keluar akun, di sini jika admin sudah melakukan semua yang ingin dia lakukan, admin bisa langsung menekan tombol keluar akun. Ketika pengguna telah menekan tombol itu, otomatis akan muncul atau akan kembali ke menu paling awal, yaitu menu login. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.